Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Patricia Marani akan mempresentasikan bersama teman-teman saya. Saya Maria Imelda Matikwada dari angkatan 2018 NRP 16130180007. Nama saya Melinia Pratiwi NRP 16130180005 tentang pemilihan dan penggunaan alat permainan edukatif. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana perencanaan alat permainan edukatif. Di mana perencanaan alat permainan edukatif ini dimulai dengan mengadakan identifikasi kebutuhan media di suatu lingkungan pendidikan anak usia dini. Di mana dalam perencanaan ini dibutuhkan dan dirumuskan melalui berbagai tahap, di mana ada bisa melalui observasi atau pengamatan, wawancara atau diskusi tentang masalah pendidikan misalnya, dan tentang perencanaan-perencanaan lain agar dapat membuat media alat permainan edukatif tersebut. Selain itu juga diunsuri dalam informasi pada jumlah anak pada setiap kelasnya, bahwa karena jumlah anak pada setiap kelas mempengaruhi perencanaan alat permainan edukatif yang akan dibuat nantinya. Berikut adalah langkah-langkah dalam perencanaan APE, di mana yang pertama adalah analisis kebutuhan dan karakteristik anak. Analisis dan kebutuhan dan karakteristik anak ini yang dimaksud adalah kesenjangan antara kemampuan, keterampilan, dan sikap anak yang mereka miliki sekarang, yaitu karakteristik anak yang disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap kelompok permainan yang akan dilakukan oleh anak, di mana yang kita tahu pengetahuan dan keterampilan itu akan dianggap mudah jika kita mengetahui tentang fungsi dari karakteristik anak tersebut dalam pembuatan APE yang akan kita gunakan. Lalu yang kedua adalah perumusan kompetensi dan indikator hasil belajar, di mana dalam kompetensi ini diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari nilai yang terwujud dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Saya akan jelaskan fungsi dari indikator dalam kompetensi dasar dan perumusan hasil belajar pada perancangan pembuatan APE, di mana indikator ini berfungsi untuk pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, di mana indikator ini sangat penting karena dalam indikator ini dapat mengembangkan materi pembelajaran yang harus disesuaikan dengan indikator yang akan dikembangkan itu sendiri, di mana pengembangan materi pembelajaran yang efektif yang sesuai juga dengan karakteristik anak. Lalu yang kedua, ada pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, di mana indikator ini dapat mendesain pembelajaran secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal, di mana sesuai dengan indikator juga tentunya indikator yang akan dikembangkan dalam kegiatan belajar yang lebih efektif untuk mencapai kompetensi itu sendiri. Nah, yang ketiga, indikator berfungsi untuk mengembangkan bahan ajar, di mana pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai dengan tuntutan indikator, sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal tentunya. Fungsi indikator selanjutnya adalah sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, di mana rancangan penilaian ini memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian serta pengembangan indikator pada indikator penilaian yang tentunya sesuai dengan SK dan tadi, yaitu sebagai kompetensi dan kompetensi dasar, di mana penilaian hasil belajar ini dapat mengacu pada pencapaian yang akan dikembangkan sesuai dengan tuntutan aspek-aspek pengembangan anak. Nah, selanjutnya ada pengembangan materi pembelajaran. Indikator sendiri memberikan materi pembelajaran seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh anak dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan, di mana materi pembelajaran ini menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus disiapkan agar pelaksanaan belajar dapat mencapai sasarannya. Lalu selanjutnya ada indikator sebagai perumusan alat pengukur keberhasilan nih, di mana indikator ini sebagai alat pengukur keberhasilan
di mana yang dirancang dengan sesama yang dikembangkan sebelum naskah program media alat permainan edukatif yang ditulis sebelum kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan. Nah, alat pengukur ini berupa tes, penugasan, ataupun daftar cek perilaku anak yang sering kita disebut dengan daftar penilaian anak ya, di mana alat pengukur keberhasilan ini yang dikembangkan sesuai dengan kompetensi dan indikator yang dicapai pada pokok-pokok materi pembelajaran yang akan disajikan kepada anak. Lalu yang terakhir, indikator berfungsi sebagai penulisan naskah, di mana ini menjadi langkah permainan dan peraturan nih dalam pembuatan perencanaan pembuatan alat media edukasi, di mana tiap jenis-jenis bentuk naskah ini juga berbeda-beda. Adalah pengadaan APE. Nah, pengadaan APE ini adalah pengadaan sumber belajar dari kelanjutan langkah tadi yang sudah saya jelaskan dalam perencanaan media pembelajaran yang dibuat guru dan direalisasikan dalam bentuk kegiatan pengadaan berupa daftar keinginan atau dokumen tertulis seperti itu. Pengadaan sumber belajar dapat dilakukan menjadi beberapa cara ini. Yang pertama ada pembelian, di mana kegiatan pembelian ini merupakan kegiatan pengadaan media pembelajaran melalui transaksi pembelian yang dilakukan biasanya oleh lembaga itu sendiri membeli alat-alat permainan edukatif yang sudah jadi seperti itu. Lalu yang kedua itu sumber belajar alat permainan edukatif dari hadiah atau sumbangan, di mana penambahan koleksi dari pemberian hadiah dari pihak instansi maupun perorangan biasanya diberikan dari lembaga A ke lembaga B seperti itu. Lalu yang ketiga ada sumber APE dari bekerja sama nih, misalnya bekerja sama dengan PT apa, pembuatan permainan alat edukatif apa dalam bentuk pinjam-meminjam media pembelajaran yang dimiliki oleh lembaga yang berbeda seperti itu. Jadi kerjasama ini saling meminjam, jadi saling membutuhkan dalam memenuhi setiap sumber pembelajaran media pengadaan APE itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah kita bisa sumber media APE-nya bisa dengan membuat, kita sebagai calon guru dituntut untuk membuat juga. Nah, pada mata kuliah ini juga kita disuruh untuk membuat APE itu sendiri, di mana pembuatan yang dilakukan oleh guru sehingga dapat menyesuaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, oleh karena itu kita dibimbing untuk dapat membuat APE yang kita mau supaya dapat mencapai apa yang akan kita tuju pada pembelajaran yang akan kita rancang nantinya. Seperti itu. Adalah langkah-langkah prosedur dalam pembuatan APE. Yang pertama adalah guru mengkaji dan memahami karakteristik anak yang ada di lembaga PAUD, di mana langkah ini guru diminta untuk memahami karakteristik anak yang menjadi sasaran pembuatan APE yang akan dilakukan oleh guru. Nah, di mana guru ini atau kita sendiri harus memahami bahwa karakteristik anak yang berbeda-beda. Jadi kita menentukan secara khas untuk apa APE ini yang akan dibuat seperti itu. Lalu yang kedua adalah guru harus menelaah program kegiatan dan tujuan belajar anak, di mana kurikulum yang digunakan lembaga PAUD ini secara jelas disajikan tentang rumusan kemampuan atau kompetensi berupa indikator-indikator kemampuan yang harus dicapai, di mana indikator ini yang harus dipahami oleh kita sebagai guru untuk memperoleh pemahaman apa saja yang harus dicapai oleh anak melalui kegiatan pembelajaran yang kita buat. Dengan pemahaman itu supaya memudahkan guru dalam membuat alat permainan edukatif itu. Lalu yang ketiga adalah langkah yang ketiga memilih isi atau tema dan tujuan belajar yang dari tema tersebut, di mana tema yang harus kita tentukan adalah yang digunakan untuk sebagai aspek dalam perkembangan aspek anak, di mana langkah selanjutnya adalah menentukan jenis APE yang akan dibuat dan dikembangkan, yaitu kita sebagai guru harus mengetahui apa saja APE yang dibutuhkan untuk mengajar pada kegiatan belajar yang akan kita gunakan, di mana seringkali APE yang kita buat itu banyak jumlahnya untuk anak yang banyak juga, di mana kita harus juga menentukan prioritas kita membuat APE ini apa, harus benar-benar penting atau hanya sekedar krusial untuk dipenuhi saja seperti itu. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat rancangan untuk membuat alat permainan edukatif, di mana rancangan ini atau desain alat permainan ini tersebut memudahkan kita dalam pembuatannya, dalam merancangnya seperti itu, di mana
yang dapat mengembangkan dengan teknik-teknik pembuatan dan bagaimana cara kita menggunakannya juga. Lalu selanjutnya adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan diperlukan, di mana kita harus mempersiapkan alat-alat dan bahan yang kita perlukan sehingga saat proses pembuatan kita dalam membuat APE tidak menghadapi kendala dan sesuai dengan rencana apa yang kita inginkan. Lalu selanjutnya yaitu membuat alat permainan sesuai dengan rencana atau sesuai dengan kondisi alat dan bahan yang ada, di mana rencana yang akan kita buat itu sesuai dengan manfaat alat dan bahan yang telah kita pilih, di mana kreativitas kita pun mendukung dari hasil alat permainan edukatif yang akan kita buat yang dibutuhkan oleh lembaga PAUD itu. Lalu selanjutnya adalah langkah dalam memeriksa hasil pembuatan alat permainan ini apakah sesuai dan benar dan telah menghasilkan alat permainan edukatif yang bermutu atau tidak, dimana kita harus mengecek lagi apakah alat permainan ini telah memenuhi syarat. Dalam sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemilihan APE yang harus kita tentukan, dimana dalam pemilihan APE ini kita sebagai seorang guru membutuhkan berbagai persiapan seperti persiapan fisik, yaitu peralatan, tempat bermain, serta kondisi lapangan itu sendiri. Nah, selain persiapan fisik itu, terdapat juga persiapan mental, di mana meliputi kondisi mental baik guru maupun murid dari perilaku permainan yang akan kita buat tadi. Berikut adalah beberapa kategori dalam permainan edukatif. Yang pertama yaitu sesuai dengan sasaran, di mana alat permainan edukatif ini harus sesuai dengan dalam sasarannya dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor anak, di mana harus dikategorikan dalam permainan yang bisa dikategorikan sebagai alat permainan yang edukatif. Lalu yang kedua adalah multifungsi, di mana permainan ini juga harus mengembangkan kognitif, psikomotor, dan penggabungan dari keduanya. Jadi tidak hanya satu saja, tapi multifungsi bisa 2 atau 3 penggabungan dari fungsi dari permainan itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah sesuai dengan tujuan. Nah, sesuai dengan tujuan ini, apabila tujuan tersebut itu jelas dan memiliki nilai edukasi, di mana untuk mengembangkan problem solving, ketangkasan, dan berpikir cepat, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah dapat melatih konsep-konsep dasar, di mana konsep-konsep dasar ini seperti menghitung, operasi menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dalam memilih strategi juga, di mana dalam permainan ini kita bisa hitungan dasar seperti itu. Lalu yang kelima adalah merangsang kreativitas, bisa disebut dengan permainan edukatif. Lalu yang kelima adalah dapat merangsang kreativitas. Tidak hanya melatih konsep dasar, tapi juga merangsang kreativitas, di mana anak untuk berpikir kreatif baru bisa dikatakan bahwa permainan ini adalah bisa mengedukatif anak. Lalu yang keenam adalah permainan harus menyenangkan, tentu saja harus menyenangkan agar anak-anak tidak cepat bosan dan sebagai efektif dan terencana dan bisa juga sesuai dengan tepat waktu agar anak tidak cepat bosan. Dan sering sekali juga bisa variasi sebagai permainan selang-seling waktu agar lebih menarik, seperti itu. Lalu ada tingkat kesulitannya juga, sebagaimana untuk menyenangkan juga sebagai anak yang merasa bahwa cenderung yang menyepelekan atau tidak tertarik itu bisa menyesuaikan dengan tingkat kesukarannya, dimana kalau misalnya lebih mudah anak akan cepat bosan, kalau misalnya terlalu sulit anak tidak terlalu tertarik, maka sesuai dengan tingkat kesulitan yang dimiliki anak supaya anak itu tidak cepat bosan. Lalu yang ke-8 adalah perkembangan. Perkembangan ini adalah cenderung untuk menimbulkan modifikasi di mana disesuaikan dengan kondisi anak, di mana perkembangan intelijensi anak antara anak usia dini dan anak dengan yang berbeda dengan kebutuhan khusus, seperti itu. Lalu yang ke-9 adalah keselamatan. Nah, ini yang paling penting, di mana permainan itu harus cukup aman untuk dimainkan anak-anak usia dini, tidak harus. Lalu yang kedua adalah membuat anak lebih asik dan aktif dalam bermain. Nah, ini meliputi seperti membuat anak asyik, yaitu seperti harus barang-barang permainannya itu harus awet dan aman, tidak mengeluarkan suara keras maupun bisa tertelan nantinya, seperti itu. Dan harus sesuai dengan tingkat-tingkat kenyamanan dan keamanan yang telah ada, seperti tidak beracun, supaya kalau misalnya tidak menimbulkan api dan berbahaya juga bagi anak, seperti itu.
Berikut adalah persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi dalam pembuatan APE, yaitu ada syarat edukatif. Syarat edukatif dimaksud di sini adalah harus disesuaikan dengan program pendidikan yang berlaku, sehingga pembuatan permainan edukatif ini sangat membantu pencapaian tujuan-tujuan yang terdapat dalam program pendidikan yang disusun. Nah, syarat untuk menjadi permainan yang edukatif yaitu yang pertama, APE yang dibuat disesuaikan dengan memperhatikan program kegiatan pendidikan di mana yaitu kurikulum yang berlaku. Nah, yang kedua adalah APE yang dibuat yang disesuaikan dengan metode APE yang membantu keberhasilan kegiatan ini dalam mendorong aktivitas kreativitas anak dan sesuai dengan kemampuan tahap perkembangan anak. Lalu yang kedua adalah syarat teknis. Syarat teknis di sini adalah teknis-teknis seperti pemilihan bahan, kualitas bahan, pemilihan warna, kekuatan bahan dalam suhu-suhu tertentu, di mana teknis ini lebih ke dalam pembuatannya, yaitu syarat-syarat teknis yang pertama adalah APE dirancang sesuai dengan tujuan, fungsi sarana yang tidak menimbulkan kesalahan konsep. Contohnya seperti balok bangunan, ketepatan bentuk dan ukurannya harus akurat dan tidak menimbulkan kesalahan konsep dalam pembentukannya, misalnya dari segitiga jadi kayak segitiga. Baik Bu Ros dan teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang persyaratan pembuatan APE. Di sini saya menjelaskan yang ketiga yaitu syarat estetika, di mana persyaratan estetika menyangkut unsur keindahan alat permainan edukatif yang dibuat. Nah, untuk melihat dengan unsur keindahan yang memotivasi, menarik perhatian anak, ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, bentuk yang estetika, bentuk yang elastis. Nah, seperti apa sih bentuk elastis itu? Nah, di sini mudah dibawa dan API ini seharusnya menjadi aman dan nyaman ketika anak menggunakannya. Nah, contohnya seperti Lego, bola besar dan bola kecil. Nah, yang kedua adalah keserasian ukuran. Keserasian ukuran alat permainan edukatif ini harus sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Nah, ini dilihat pada aspek perkembangannya ataupun usia perkembangan anak. Yang ketiga adalah warna alat permainan edukatif. Nah, warna alat permainan edukatif ini harus serasi dan menarik bagi anak, di mana anak dapat tertarik dan dapat melakukan kegiatan dengan perasaan yang senang dan tidak merasa sedang belajar sesuatu. Imam Musbikim berpendapat bahwa dalam memilih alat permainan edukatif perlunya melihat standarisasi yang ada. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang pertama adalah utamakan kebersihan. Nah, dalam hal ini sarana permainan harus bersih, terhindar dari kotoran, debu, bahkan ditumbuhi lumut ataupun jamur yang menyebabkan bau yang tidak sedap. Nah, hal ini akan membuat anak merasa tidak nyaman ketika bermain. Nah, kedua adalah memastikan setiap lekuk dan sudut sarana yang ada di tempat permainan tersebut. Nah, misalkan licin tidaknya lantai, lunak kerasnya sebuah alat permainan, atau tajam tidaknya, ini perlu diperhatikan sehingga ketika belajar anak merasa nyaman dan dapat belajar dengan baik. Yang ketiga adalah mencermati aspek kesesuaian. Di sini aspek kesesuaian itu seperti apa ya? Nah, di sini aspek kesesuaian ini bagaimana memperhatikan sebuah ruangan di dalam kelas. Nah, misalkan di dalam ruangan ini sudah sangat sempit atau penuh sesak, maka kita harus tinggalkan ruangan atau sarana tersebut, karena kelas yang sempit tidak akan nyaman bagi anak saat belajar. Nah, yang keempat adalah kuota atau kapasitas. Nah, kuota kapasitas yang dimaksud di sini adalah petugas atau pendidiknya itu sendiri. Jadi, kapasitas
Kapasitas petugas dan pendidik ini sangat penting ketika saat membimbing anak, menjaga anak, sehingga ketika anak bermain, anak-anak dapat diarahkan dan dapat melihat sambil menjaga kegiatan anak tersebut. Yang kelima adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Nah, di sini kualitas sumber daya manusia ini berdasarkan pada petugas atau pendidiknya yang bertugas di arena bermain yang harus sesuai dengan kapasitas. Jadi guru, pendidik atau petugas harus sesuai dengan sarana yang tersedia di arena bermain. Seperti itu. Baik, materi yang ketiga adalah penyimpanan dan pemeliharaan alat permainan edukatif. Nah, penyimpanan dan pemeliharaan APE ini dilakukan oleh petugas atau pendidik dan tentunya harus dilakukan di tempat yang aman. Di sini ada beberapa cara yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan dan perawatan alat permainan edukatif. Yang pertama adalah penyimpanan media pembelajaran yang diletakkan di dalam kelas atau indoor. Nah, ini bisa dilakukan dengan yang pertama, alat-alat harus disimpan di tempat yang memenuhi syarat yang tidak lembab, cukup ventilasi dan diatur rapi. Nah, yang kedua adalah di dalam penyimpanan harus diperhatikan jenis-jenis alatnya. Nah, seperti buku dan kertas harus diletakkan di dalam lemari. Atau alat-alat peraga lainnya juga disimpan di dalam lemari dengan tingkat yang sesuai dan aman. Yang ketiga adalah pemeliharaan bahan dari kayu. Nah, ini dilakukan secara berkala dengan menyemprotkan obat anti serangga atau rayap, dicat jika catnya sudah mulai mengelupas, dan dipernis kembali. Yang berikutnya adalah pemeliharaan bahan yang terbuat dari bahan plastik dilakukan dengan melindungi garis benda panas. Nah, dan membersihkan dengan alat pembersih yang lembut. Nah, berikutnya adalah khusus untuk boneka atau pakaian dapat dicuci kembali dan diganti apabila sudah kusam atau lusuh. Yang berikutnya adalah alat yang terbuat dari kain ditempatkan dalam lemari yang tertutup dan diberi kapur barus atau kamper sehingga terhindar dari kotoran debu dan serangga-serangga. Yang kedua adalah penyimpanan media pembelajaran di luar kelas atau outdoor. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, alat-alat permainan yang ditempatkan di luar kelas harus bebas dari banjir dan apabila terdapat kerusakan perlu diganti atau diperbaiki. Yang kedua adalah bak pasir. Nah, bak pasir ini harus selalu dibersihkan dan perlu diperhatikan bahwa bak pasir ini terhindar dari kotoran-kotoran dan jika setelah digunakan harus selalu ditutup bak pasirnya. Nah, yang ketiga adalah ada bak air. Nah, bak air ini hendaknya selalu dibersihkan, dikuras. Yang keempat yaitu kereta dorong otopet, mobil-mobilan harus ditempatkan pada tempat yang bebas banjir dan selalu diberi pelumas. Nah, hal ini agar anak ketika menggunakan merasa nyaman dan terhindar dari bahaya ketika alat-alat ini rusak. Yang ketiga adalah perawatan sarana bermain. Nah, apa saja perawatan yang dapat dilakukan? Yaitu yang pertama yaitu pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini sangat penting dilakukan oleh pendidik atau petugas. Nah, pendidik atau petugas ini perlu memeriksa dan memastikan bahwa setiap alat permainan yang berada di tempat harus sesuai dengan label atau simbol yang ditentukan atau yang ada. Nah, pendidik atau petugas ini memeriksa keutuhan atau kelengkapan alat permainan itu. Jika ada kerusakan atau kekurangan dapat diatasi.
Nah, yang kedua adalah pembersihan. Nah, pembersihan di sini diutamakan bahwa bersih dan sehat. Nah, di mana bersih ini berarti bebas dari kotoran, debu, bahkan noda-noda. Nah, sedangkan sehat berarti kondisi sarana bermain itu aman dan nyaman yang dapat ketika digunakan oleh anak. Ketiga adalah penyimpanan. Nah, alat permainan edukatif ini perlu disimpan dan dimasukkan dalam plastik atau tempat yang tertutup. Nah, jika di sekolahnya ada gudang alat permainan edukatif, berarti bisa dimasukkan ke dalam gudang alat permainan edukatif dan dibuat label atau simbol-simbol sesuai dengan nama alat permainan edukatifnya. Nah, hal ini bertujuan agar dapat memudahkan petugas atau pendidik mengambilnya ketika akan menggunakan kembali alat permainan edukatif itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah labeling. Nah, labeling ini perlu dilakukan untuk dibuat pada alat permainan edukatif. Nah, yang pedomannya yaitu yang pertama, pelabelan harus jelas pada rak sehingga dapat membantu anak ketika bermain dan saat mau mengambil alat permainannya. Dan hal ini dapat membuat anak dapat teratur dan juga mempermudah anak mengembalikan dan membereskan alat permainan itu sendiri ketika selesai bermain. Yang kedua adalah pelabelan ini bisa berupa foto, gambar sendiri, atau guntingan dari bungkusan kemasan alat permainan itu sendiri. Nah, tujuannya itu untuk memudahkan dalam pengambilan dan membereskan alat permainan itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah gambar label tersebut bisa dilaminating. Nah, mengapa harus dilaminating? Hal ini agar pelabelan ini mudah tahan lama dan tidak cepat rusak, apalagi ketika terkena air atau hal yang basah. Yang berikutnya adalah perbaikan alat permainan edukatif. Nah, perbaikan alat permainan edukatif ini perlu dilakukan. Nah, ini dilihat dari proses pemeriksaan. Nah, dari proses pemeriksaan ini kan kita melihat ada kerusakan atau kekurangan dari alat permainan edukatif itu sendiri, maka kita perlu melakukan perbaikan oleh pendidik, atau jika kerusakan itu merupakan kerusakan yang sangat berat, kita dapat menggunakan jasa dari orang-orang yang mempunyai ahli dalam hal untuk memperbaiki alat permainan edukatif itu sendiri. Yang berikutnya adalah pencatatan. Nah, pencatatan ini perlu dilakukan agar untuk mempermudah perawatan sarana indoor. Nah, ini khusus untuk indoor. Yang perlu dilakukan pencatatan ini memastikan keadaan, kondisi, dan berfungsi sarana permainan. Nah, menurut saya pencatatan ini dapat dilakukan tidak hanya untuk indoor melainkan outdoor juga. Karena pemeriksaan kondisi keamanan pada setiap alat permainan ini bisa dilakukan pada indoor dan outdoor. Nah, berikut ada cara merawat alat permainan edukatif berdasarkan bahannya. Nah, di sini ada beberapa contoh yang akan saya jelaskan di sini. Contoh yang lain teman-teman dapat membacanya atau melihatnya di materi yang dikirimkan. Nah, yang pertama ada bahan kayu. Nah, bahan kayu ini cara merawatnya dengan dilap, dicuci dan dikeringkan dalam waktu tertentu, periode tertentu. Nah, yang ketiga adalah disimpan di tempat yang tidak lembab. Nah, jika bahan kayu ini sudah mulai usang, maka bisa dilakukan dengan diamplas dan dicat ulang. Nah, yang kedua ada bahan plastik. Nah, bahan plastik ini cara merawatnya bisa dicuci setelah digunakan, dikeringkan menggunakan lap kering atau vakum. Nah, berbahan plastik ini juga dapat disimpan dan dirapikan kembali. Nah, mainan plastik yang dapat dimasukkan ke dalam mulut juga harus perlu disterilkan saat sebelum digunakan dan sesudah digunakan anak. Yang ketiga contoh di sini saya akan mengambil tektil. Nah, tektil ini cara merawatnya dicuci sebulan sekali, minimal dicuci sebulan sekali. Nah, dikeringkan hingga benar-benar kering sampai bagian terdalam.
Nah, yang ketiga adalah disimpan dan dirapikan, dan juga jika mainan ini bermuatan listrik maka harus dicuci kering. Nah, itu saja mungkin contoh-contoh dalam merawat alat permainan edukatif dari saya. Materi selanjutnya adalah penggunaan alat permainan edukatif untuk anak usia dini. Nah, mengapa penggunaan alat permainan edukatif ini sangat penting bagi anak? Nah, penggunaan alat permainan edukatif ini sangat penting karena dapat membangun perkembangan, meningkatkan aspek perkembangan anak. Nah, di sini tujuan pembelajaran anak ketika menggunakan alat permainan edukatif ini dapat tercapai dalam proses pembelajaran. Dalam pandangan teori kecerdasan, ketika menggunakan alat permainan edukatif ini dapat meningkatkan kecerdasan-kecerdasan yang anak miliki, mengembangkan potensi yang anak miliki. Nah, menurut Gardner, anak usia dini memegang peranan penting karena perkembangan otak manusia mengalami lompatan dan berkembang sangat pesat hingga 80% ketika anak dilahirkan. Nah, otak manusia ini telah mencapai perkembangan otak 25% dan sampai pada usia 4 tahun perkembangan mencapai 50%. Nah, pada usia 8 tahun ini perkembangan otak anak mencapai 80%. Nah, selebihnya otak akan berkembang hingga usia 18 tahun. Nah, untuk menstimulus perkembangan otak anak atau kecerdasan anak ini perlunya penggunaan alat permainan edukatif. Nah, dalam hal ini digunakan dalam proses pembelajaran. Untuk meningkatkan kecerdasan anak atau menstimulus kecerdasan anak, yaitu sangat efektif dengan menggunakan alat permainan edukatif. Nah, berikutnya adalah beberapa contoh permainan alat edukatif yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kecerdasan anak, menstimulus kecerdasan majemuk anak. Nah, yang pertama adalah alat permainan edukatif untuk kecerdasan linguistik. Nah, di sini menurut Mailwin, kecerdasan linguistik merupakan kemampuan untuk menyusun pikiran dengan jelas, mampu menggunakan secara kompeten melalui kata-kata dalam bicara, membaca, dan menulis. Nah, secara sederhananya, anak yang memiliki kecerdasan linguistik ini memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri ini dapat dilihat dari tahapan usia anak. Nah, pada usia anak saat lahir hingga berumur 1 tahun, itu anak merespon jika namanya disebut. Kedua yaitu berceloteh atau mengucapkan 1-2 kata. Nah, yang kedua adalah saat usia anak 1-2 tahun, anak mengenal suara orang terdekatnya, mampu menyebutkan nama benda, mengerti perintah sederhana. Yang ketiga adalah usia 2-3 tahun, ketika anak seusia ini, anak mampu mengenal suara benda, binatang, dan orang lain. Nah, yang kedua adalah anak juga mampu menyatakan dalam kalimat pendek. Yang ketiga adalah anak mampu mengajukan pertanyaan sederhana. Dan yang keempat yaitu anak tertarik gambar warna pada buku. Nah, yang keempat adalah tahapan pada usia 3-4 tahun. Nah, di sini biasanya anak sudah mampu mengenali dan hampir mengikuti berbagai suara. Nah, yang kedua adalah tertarik untuk dibacakan buku cerita. Jadi saat usia-usia seperti ini, anak dengan sendirinya ingin mendengar cerita-cerita, ingin dibacakan buku-buku cerita seperti itu. Nah, yang ketiga adalah anak mampu mengenali nama benda dan fungsinya. Yang kelima adalah pada usia 4-5 tahun. Nah, di usia-usia ini anak mampu mengenal masing-masing bunyi huruf. Misalkan huruf A, B, anak dapat mengenalinya. Nah, yang kedua adalah anak senang belajar membaca. Nah, meskipun anak belum memahami apa yang ia pelajari, tetapi di usia seperti ini anak senang belajar membaca. Nah, yang ketiga adalah
Anak mampu diajak berdialog sederhana. Misalkan, hari ini adik makan apa? Tadi berangkat ke sekolah pakai apa? Seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana. Yang berikutnya pada usia 5-6 tahun. Nah, di usia ini anak sudah mampu berbicara dengan lancar. Nah, anak juga mampu bertanya lebih banyak dan menjawab dengan kompleks. Jadi, anak punya pertanyaan yang kita seperti out of the box. Kita tidak menyadari, yang tidak terpikirkan bisa ditanyakan oleh anak. Nah, di sini usia-usia inilah yang anak aktif bertanya dan menjawab. Nah, yang ketiga adalah anak mampu mengenal bilangan dan berhitung sederhana. Nah, kecerdasan linguistik ini dapat dikembangkan melalui alat permainan edukatif. Nah, alat permainan edukatif yang dapat menstimulusnya yaitu ada buku cerita dan juga puzzle huruf. Nah, buku cerita itu merupakan termasuk alat permainan edukatif yang berfungsi sebagai media menstimulus kecerdasan linguistik pada anak usia dini. Nah, penggunaan alat ini yaitu pendidik, orang tua dapat membacakan buku cerita kepada anak, sehingga ketika anak mendengarkan cerita, anak secara tidak langsung dapat menguasai kosakata-kosakata sehingga dapat meningkatkan linguistik anak tersebut. Nah, yang kedua yaitu puzzle huruf. Puzzle huruf ini juga dapat menstimulus dan mengembangkan kecerdasan linguistik anak. Nah, puzzle huruf ini dalam alat permainan edukatif yaitu dibuat dari kayu dengan tujuan mengenalkan huruf pada anak. Nah, cara bermainnya ini dilakukan dengan cara menyusun potongan-potongan atau kepingan-kepingan huruf pada bagian yang sudah disiapkan. Seperti itu. Nah, dan ketika anak melakukan kegiatan menyusun puzzle ini secara terus-menerus, anak akan meningkatkan kecerdasan linguistiknya. Yang kedua adalah alat permainan edukatif untuk kecerdasan matematika logis. Nah, kecerdasan matematika logis ini merupakan suatu kemampuan untuk menangani perhitungan dan bilangan, pola pikir logis dan ilmiah. Nah, kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh para ilmuwan, matematikawan, fisikawan, dan filsuf. Nah, dan sebagainya. Kecerdasan ini memiliki dua unsur, yaitu unsur matematika dan logika, yang dimana disatukan menjadi matematika logis tersebut. Nah, kedua unsur ini memiliki hukum dasar yang sama, yaitu konsistensi, sehingga disatukan, saling keterkaitan. Howard Gardner menyatakan bahwa kecerdasan matematika logis ini merupakan kecerdasan yang paling penting dalam klasifikasinya. Nah, menurut Gardner sendiri, kecerdasan matematika logis memiliki beberapa aspek kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah, pola pikir deduksi-induksi, kemampuan mengenali pola dan hubungan, dan berhitung secara sederhana. Anak memiliki kecerdasan sederhana. Nah, hal ini dapat dilihat bahwa anak memiliki kecerdasan matematika logis. Kecerdasan matematika logis ini dapat kita lihat pada anak-anak berdasarkan tahapan usianya dan ciri-cirinya. Nah, yang pertama ada pada usia anak saat lahir hingga 1 tahun. Ciri-cirinya yaitu anak dapat mengenal benda dan mengenal warna. Nah, yang kedua adalah pada usia 1 hingga 2 tahun, anak dapat mengenal bentuk, mengenal rasa pahit, manis, asam. Nah, ini anak seperti misalkan saat minum susu atau memakan kue atau memakan benda atau barang-barang yang rasanya asam. Nah, yang ketiga yaitu anak dapat mengenal bilangan 1 dan 2. Nah, yang ketiga adalah pada usia 2-3 tahun, anak mampu mengelompokkan benda yang berbentuk sama. Nah, anak juga mampu membedakan bentuk lingkaran dan bujur sangkar. Yang ketiga, mampu membedakan rasa dan warna. Dan yang keempat, mampu mengenali bilangan hitungan hingga angka 5. Keempat, pada usia
tahapan usia 3-4 tahun. Pada usia ini, anak sudah mampu membedakan bentuk dan ukuran seperti besar kecil, panjang pendek suatu benda, sedikit banyak, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, anak juga mampu mengurutkan angka 1 hingga angka 10. Yang ketiga adalah mampu membedakan warna lebih banyak seperti merah, hijau, hitam, putih, biru, dan ungu. Yang berikutnya, pada tahapan usia 4-5 tahun, anak menunjukkan rasa ingin tahu mengenai cara kerja sesuatu. Yang kedua, suka membongkar mainan sendiri untuk sekedar melihat apa yang ada di dalamnya dan kemudian merangkainya kembali. Yang ketiga adalah anak suka mengurutkan sesuatu dari yang kecil agak besar hingga sampai sesuatu yang besar. Hal ini juga bisa dilakukan kebalikannya, dari besar hingga ke kecil. Nah, tahapan usia berikutnya adalah pada usia 5-6 tahun. Nah, di usia ini anak mampu mengurutkan bilangan dari angka 1 hingga minimal 30. Nah, yang kedua adalah senang dengan permainan utak-atik bilangan. Nah, yang ketiga, anak menyukai permainan di komputer. Anak suka bermain dalam komputer. Yang keempat adalah dengan mudah anak meletakkan benda sesuai dengan kelompoknya. Yaitu seperti contohnya anak mengidentifikasikan suatu benda. Baik, untuk kecerdasan matematika logis anak usia dini ini dapat dikembangkan melalui berbagai alat permainan edukatif yang tentunya berhubungan dengan angka dan logika. Nah, kira-kira apa sih alat permainan edukatif yang dapat meningkatkan kecerdasan matematika logis pada anak usia dini? Nah, di sini ada 2 contoh yang diberikan, yaitu puzzle angka dan balok. Nah, puzzle angka ini merupakan alat permainan yang dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menstimulus kecerdasan matematika logis pada anak. Nah, dengan alat permainan edukatif ini, puzzle angka ini, anak dapat mengerti angka dan berbagai hal yang berhubungan dengan hitungan. Nah, cara bermain puzzle angka ini dengan menyusun potongan-potongan angka, kemudian menyusunnya pada kotak atau tempat yang sudah disediakan. Nah, alat permainan ini bertujuan ketika anak bermain, ketika anak sudah mengenali cara bermainnya dan bentuk-bentuk angkanya, anak akan mengerti angka tersebut, memahami angka-angka tersebut dan mulai berhitung hingga angka 10. Yang kedua adalah balok. Balok merupakan alat permainan yang dapat digunakan untuk melatih atau menstimulus kecerdasan matematika logis pada anak usia dini. Nah, cara bermain balok ini adalah menyusun potongan-potongan balok yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh anak itu sendiri. Nah, hal ini ketika bermain balok, anak memiliki kreativitasnya sendiri untuk menyusun, membentuk permainan itu sendiri. Jadi, alat permainan edukatif ini dapat membangun logika anak dan kreativitas anak untuk mengembangkan kecerdasan matematika logisnya. Kemudian ada APE untuk kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual ini adalah kemampuan untuk melihat suatu objek dengan sangat detail. Nah, kemampuan ini juga dapat merekam objek yang dilihat dan didengar serta pengalaman-pengalaman lain di dalam memori otaknya dalam jangka waktu dan yang sangat lama. Nah, ketika lebih dari itu, jika suatu saat ia ingin menjelaskan dan apa yang direkamnya tersebut kepada orang lain, ia dapat melukiskannya dalam selembar kertas dan dengan sangat sempurna. Nah, biasanya kecerdasan ini tuh dimiliki oleh para arsitek, fotografer, seniman, pilot, pemahat patung, dan juga para penemu teknologi. Kemudian, ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan visual spasial itu bisa dilihat teman-teman melalui PPT kami dari anak lahir hingga anak usia 6 tahun.
alat permainan edukatif yang bisa kita berikan kepada anak yang memiliki kecerdasan visual spasial, atau kita ingin mengembangkan kecerdasan anak dalam visual spasialnya, kita bisa memberikan bak pasir dan juga alat-alat seperangkatnya seperti cetokan, ember gitu, dimana anak dalam bermain pasir ini anak bisa membentuk suatu-suatu yang dipikirkan oleh anak, imajinasinya anak bisa membuat istana-istanaan, rumah-rumahan, ruangan-ruangan, lubang, gua, dan juga orang-orangan, apapun yang ingin dibentuk oleh anak dan sesuai imajinasinya anak. Beserta kita juga bisa memberikan cetakan-cetakan binatang, pohon-pohonan, ataupun yang lainnya. Lalu selain juga ada bak pasir, kita juga bisa memberikan anak buku menggambar. Nah, dimana anak bisa menggambarkan apa yang sedang ada di pikirannya gitu. Imajinasinya anak, aktivitas menggambar ini juga sangat mendukung anak dalam kecerdasan visual spasialnya. Anak bisa menuangkannya dalam bentuk menggambar. Lalu juga ada APE untuk kecerdasan musikal. Ya, kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menyimpan nada, mengingat irama, dan secara emosional terpengaruh oleh musik. Oleh karena itu, musik juga bisa disebut sebagai bahasa emosi yang mampu mempengaruhi hati seseorang. Bahkan, musik juga mampu membuka perasaan dalam hati yang paling dalam, dan hal ini tidak bisa dilakukan oleh seni lain kecuali musik. Nah, di usia teman-teman yang sekarang pun, teman-teman pasti kalau misalkan mendengarkan musik sedih, teman-teman bisa nangis. Kalau misalkan teman-teman mendengarkan musik yang bahagia, mungkin terbayang-bayang oleh gebetan teman-teman gitu ya. Nah, ini juga bisa terbentuk dari anak usia dini. Nah, ciri-cirinya itu bisa kita lihat juga di tabel dari anak lahir hingga 6 tahun. Jika anak memiliki ciri-ciri yang ada seperti itu, kita bisa mengembangkan kecerdasan musikalnya anak. Kita dapat mengembangkan kecerdasan musikal anak melalui rebana. Ya, alat permainan rebana ini merupakan salah satu bentuk alat permainan edukatif yang dapat dimanfaatkan loh sebagai pengembangan atau kita menstimulasi kecerdasan musikal pada anak. Melalui rebana, anak dapat mengenal suara musik dan belajar memukul rebana sesuai dengan melodi. Tetapi kalau misalkan anak yang belum tahu tempo, melodi, ritme, itu anak-anak mungkin memukulnya itu tidak sesuai tempo atau tidak beraturan. Dan seiring berjalannya waktu, ketika kita menstimulus anak dan mengajarkan anak bermain rebana sambil kita dengarkan musik, lama-kelamaan anak juga mengikuti tempo yang ada pada musik yang kita setelkan gitu. Jadi memang ini harus bertahap-tahap, mulai anak memukulnya tidak konsisten menjadi konsisten sesuai temponya. Lalu juga ada gitar. Ya, meskipun hanya gitar mainan, tetapi sebisa mungkin kita harus memberikan gitar mainan yang kepada anak itu yang bisa dipetik, bukan yang dipencet-pencet ya. Ada teman-teman yang bisa dipencet-pencet, tetapi itu kan tidak sama dengan gitar yang sesungguhnya. Nah, kita bisa memberikan gitar yang sesungguhnya kepada anak yang bisa dipetik juga, yang punya nada-nadanya juga. Nah, yang kelima ada APE untuk kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan untuk menggabungkan antara fisik dan pikiran sehingga menghasilkan gerakan yang sempurna. Jika gerak sempurna yang bersumber dari gabungan antara pikiran dan fisik tersebut terlatih dengan baik, maka apapun yang dikerjakan oleh orang tersebut akan berhasil dengan baik, bahkan sempurna. Misalnya nih, seorang dokter bedah yang memiliki kecerdasan kinestetik baik akan melakukan pembedahan atau operasi dengan sangat terampil, tepat sasaran, tepat waktu, dan cekatan. Hasilnya pun juga rapi, memuaskan, dan juga sempurna. Nah, secara sederhana, anak yang memiliki kecerdasan kinestetik yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Teman-teman bisa melihatnya pada tabel yang ada di PPT kami. Dari anak usia lahir hingga anak usia 6 tahun memiliki ciri-ciri yang kemungkinan besar anak tersebut memiliki kecerdasan kinestetik. Nah, kemudian kecerdasan ini bisa kita kembangkan melalui permainan prosotan dan permainan jungkat-jungkit. Mengapa permainan prosotan? Sebab alat permainan ini lebih menekankan pada kemampuan fisik motorik anak. Dalam permainan ini, anak harus terlibat secara aktif dan melakukan kegiatannya bermain sendiri. Dengan permainan kinestetik, otot-otot anak
akan menjadi lebih kuat dan melatih ketangkasan anak. Ya, teman-teman sendiri juga tahu kalau misalkan perosotan itu ada tangga-tangganya sebelum kita meluncur. Nah, jadi anak-anak kan pasti fisik motoriknya juga bakalan terlatih nih, antara fisik motorik halus dan juga kasarnya. Fisik motorik kasarnya adalah ketika kaki anak naik, dan fisik motorik halusnya adalah ketika jari-jari anak atau tangan anak itu memegang pegangannya yang ada di tangannya. Lalu, mengapa jungkat-jungkit? Karena alat permainan ini lebih menekankan pula pada fisik motorik anak. Namun tidak hanya fisik motorik anak, mainan ini juga dibutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian supaya tidak terjatuh dan mengalami kecelakaan. Jungkat-jungkit dimainkan secara berlawanan dengan cara menggenjot secara bergantian sehingga menimbulkan gerakan ke atas dan ke bawah. Aktivitas bermain jungkat-jungkit dapat menggunakan otot, keseimbangan, dan ketangkasan pada anak. Kemudian yang keenam ada APE untuk kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Kecerdasan interpersonal yang baik membuat yang bersangkutan memiliki kepekaan hati yang tinggi sehingga bisa bersikap empati tanpa menyinggung apalagi menyakiti perasaan orang lain. Kecerdasan ini dipakai oleh para direktur dan pimpinan dalam memotivasi bawahannya secara manusiawi. Nah, untuk teman-teman yang ingin melihat anak-anak dengan kecerdasan interpersonal ini, bisa dilihat ciri-cirinya anak-anak yang dilakukan dari usia lahir hingga usia 6 tahun pada PPT kami. Kecerdasan interpersonal anak usia dini dapat dikembangkan dan distimulasi melalui berbagai kegiatan bermain anak yang melibatkan kerjasama dengan orang lain. Ya, permainan yang pertama adalah balok. Memang balok ini bisa dilakukan anak secara sendiri, tetapi jika kita mengajak anak untuk bermain balok ini secara bersama-sama, itu akan lebih menyenangkan, di mana anak membangun kerjasama untuk membentuk suatu bangunan yang kita inginkan, atau kita ingin anak-anak membuat rumah, bikin istana-istanaan, bikin taman, atau sesuai dengan imajinasi anak. Jika dilakukan anak secara bersama-sama, ini akan membangun hubungan atau relasi antar anak. Lalu juga ada bermain ular tangga, atau yang biasanya kita sering itu sebutnya itu adalah main selebor-seleboran. Itu kalau misalkan di daerah saya. Nah, permainan ini tentunya tidak hanya membutuhkan satu anak saja, tetapi juga membutuhkan banyak anak untuk memainkannya. Dan di sini kita bisa juga mengajarkan dan membangun hubungan relasi anak, dan juga dapat meningkatkan kecerdasan interpersonal anak yang cukup baik melalui permainan ini. Yang ketujuh ada APE untuk kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Nah, kecerdasan ini merupakan pengembangan dari kecerdasan interpersonal. Jika kecerdasan interpersonal adalah menunjukkan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, tetapi jika kecerdasan intrapersonal adalah kebalikannya, di mana menunjukkan kemampuan untuk berhubungan dengan dirinya sendiri. Lalu, jika teman-teman ingin melihat kecerdasan intrapersonal pada diri anak, bisa dilihat dari tabel. Ada ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal dari usia lahir hingga usia 6 tahun. Kecerdasan intrapersonal anak usia dini dapat dikembangkan dan distimulasi melalui berbagai alat permainan edukatif. Kecerdasan intrapersonal sangat berhubungan dengan emosi atau perasaan seseorang. Jadi, alat permainan lebih difokuskan untuk mengenali kemampuan diri sendiri. Salah satunya yaitu cermin. Ya, cermin adalah alat permainan yang dapat digunakan anak untuk bercermin dan melihat ekspresi dirinya sendiri. Cermin dianggap salah satu sarana yang dapat digunakan untuk melatih dan menstimulasi kecerdasan intrapersonal anak. Ya, karena kecerdasan intrapersonal ini melihat dari kemampuannya untuk mengenali diri sendiri. Nah, untuk hal ini anak bisa menggunakan cermin untuk melihat ekspresinya diri sendiri, untuk mengenali dirinya sendiri. Yang terakhir atau yang ke-8 ada APE untuk kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis menurut Sri Widayati adalah kemampuan untuk mengenali berbagai jenis flora, itu adalah tanaman, fauna atau hewan, dan fenomena alam lainnya seperti asal-usul binatang, pertumbuhan tanaman, terjadinya tata surya, galaksi, dan sebagainya. Kecerdasan ini ditambahkan oleh Gardner ke dalam multiple intelligence pada tahun 1995. Pada awalnya, ia memasukkan kecerdasan ini ke dalam kecerdasan logis, matematis, dan visual spasial. Namun, setelah diteliti lebih lanjut berdasarkan kriteria yang ditetapkan,
Akhirnya Gardner memisahkan kecerdasan ini sebagai satu kecerdasan yang berdiri sendiri. Nah, untuk teman-teman yang ingin melihat ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan naturalis adalah seperti pada tabel yang ada dalam PPT kita, dari anak usia lahir hingga anak usia 6 tahun. Kecerdasan naturalis anak usia dini adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kesukaan dan kecintaan terhadap lingkungan atau alam sekitarnya. Lalu alat permainan edukatif apakah yang bisa kita kembangkan untuk anak usia dini? Ya, yang pertama adalah akuarium. Akuarium adalah tempat-tempat binatang air yang hidup di air. Itu bisa kita gunakan sebagai media kepada anak, sebagai alat permainan edukatif kepada anak. Dengan akuarium, anak dapat mengetahui beberapa bentuk ikan dan memberikan makan kepada ikan. Dalam konteks ini, anak diharapkan untuk dapat mencintai alam atau lingkungan termasuk binatang. Anak-anak yang menyukai dunia binatang dan tumbuh-tumbuhan memiliki potensi yang cukup kuat terhadap kecerdasan naturalis. Dan kemudian tentunya ada berkebun. Ya, kita bisa menyediakan alat-alat mainan berkebun kepada anak seperti menyirami, ada skop, ada skrup begitu. Kegiatan bercocok tanam adalah salah satu kegiatan yang mampu meningkatkan kecerdasan naturalis anak. Tentunya ya teman-teman, karena kecerdasan naturalis adalah yang berhubungan dengan alam. Lalu kita bisa mengajak anak untuk langsung menyiram tanaman, memberikan pupuk, menanam biji-bijian, dan tidak banyak anak yang menyukai kegiatan ini karena mereka berpikir bahwa kegiatan ini tuh kotor dan akan mengotori pakaian mereka gitu. Jadi kita juga sebagai pendidik harus memberikan penjelasan kepada anak bahwa kotor itu baik. Kita bisa cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada diri teman-teman. Dan juga kami juga minta maaf apabila ada kekurangan kami dalam presentasi. Jika teman-teman ada yang dibingungkan dan ingin dipertanyakan, bisa teman-teman tuliskan pertanyaannya pada forum diskusi Bella, dan kami akan dengan senang hati menjawab pertanyaan teman-teman yang kurang memahami materi ini. Sekian dan terima kasih.